told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 20 September tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki sekaligus seorang suami yang bernama Arya. Ya, ini sudah menikah. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu atau sehabis keberangkatan istrinya ya pergi ke Timur Tengah sebagai TKI. Memang pada awal kepergian istrinya, Arya tidak terlalu mempermasalahkan tidak terpenuhinya kebutuhan pribadi sebagai suami. Ia pun lebih menyibukkan diri dengan pekerjaannya sebagai supir angkot. Namun semakin lama pikirannya mulai kacau. Hatinya pun selalu merasa gelisah. Mungkin itu alasan pertama yang membuatnya merasa begitu adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pribadi sebagai seorang suami. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari hiburan sesaat di luar rumah dengan mengunjungi sebuah tempat di daerahnya. Suatu malam selepas mengantarkan penumpang terakhir, ia pun memutar haluan ke tempat tersebut. Dan setibanya di lokasi, seorang wanita parubaya langsung menghampiri Arya dan menawarkan
sesuatu padanya. Setelah urusan finansial tercukupi, akhirnya Arya pun disuruh masuk ke salah satu lorong yang ada di daerah tersebut. Kemudian Arya pun bergegas menuju ruangan yang dimaksudkan oleh wanita itu. Sebuah ruangan kecil dengan pintu kayu yang terlihat sudah cukup tua. Ia pun membuka pintu itu dan terlihat seorang wanita yang sedang berbaring di tempat itu dalam suasana kurang benar. Sayangnya Arya hanya melihat pundaknya dan belum melihat wajahnya. Kemudian Arya pun memindah semua yang dia bawa dan mendekati wanita tersebut. Kemudian ia pun mengajak wanita itu, dan alangkah terkejutnya karena wanita itu ternyata wanita yang tinggal satu rumah dengannya. Ia adalah adik istrinya. Meskipun sangat terkejut, tapi ia tahan karena wanita itu ternyata bermaksud bercanda. Ia tersenyum dengan mata yang masih tertutup. Kemudian Arya pun mengambil handuk kecil yang biasa ia kalungkan di lehernya saat menarik angkot. Handuk itu ia gunakan untuk menutup matanya. Kemudian tanpa menunggu lama, Arya pun memulai acara tersebut. Tetapi ia paksa untuk segera menyelesaikannya, dan dalam waktu kurang dari 5 menit ia telah berhasil menyelesaikannya. Kemudian ia langsung berbenah kembali. Wanita itu akhirnya melepaskan ikatan handuk di kepalanya yang menutupi matanya. Ia sangat terkejut ketika melihat Arya ada dalam ruangan bersamanya.
Saat Arya berada di depan pintu kamarnya, ibu mertuanya yang melangkah di belakangnya tiba-tiba memanggil dirinya. Ia pun menoleh ke arah datangnya suara itu. Lalu ibu mertuanya melambaikan tangannya sambil terus melangkah menuju kamarnya. Arya sempat terdiam beberapa saat. Lalu ia balik arah langkahnya menuju pintu kamar ibu mertuanya. Saat berada di depan pintu kamar ibu mertuanya yang terbuka, Arya melihat ibu mertuanya duduk di depan meja rias dari kayu. Melalui cermin di depannya, ibu mertuanya menatap Arya yang berada di depan pintu. Kemudian ia memberi isyarat dengan tangannya untuk menutup pintu. Arya hanya berpikir ibu mertuanya mungkin ingin menunjukkan sesuatu rahasia yang belum ia ketahui. Kemudian Arya pun menutup pintu dan melangkah mendekati ibu mertuanya. Di saat isi kepalanya jauh dari pikiran yang penuh keinginan, tiba-tiba ibu mertuanya berdiri dan memindah semua yang ia bawa. Ia berdiri di depan cermin sambil menatap dan tersenyum ke arah Arya. Ibu mertuanya pun melambaikan tangannya ke arah cermin, sehingga sosok ibu mertuanya di dalam cermin itu terlihat melambai ke arah Arya. Arya pun langsung mendekati ibu mertuanya dari belakang. Tak pernah terpikirkan akan melakukan sebebas itu dengan orang tua dari istrinya. Keinginan terpendam yang menggumpal di batinnya membuat Arya tak mampu lagi membedakan rasa. Baginya yang penting keinginannya bisa terpenuhi, tidak peduli milik siapapun, termasuk itu ibu mertuanya sendiri. Waktu berlalu dan Arya pun menikah dengan Dita, adik dari Ayu, istrinya. Perawakan Dita memang tidak terlalu jauh dengan Ayu. Ia cantik, ideal, meskipun tidak terlalu tinggi. Sejak saat itu, Arya sangat bahagia karena telah ada seseorang yang akan menemani di setiap malamnya. Ternyata Dita ini mengetahui perbuatan yang Arya lakukan bersama ibu mertuanya selama menunggu hari pernikahan. Namun untungnya Dita tidak marah karena dia mengerti akan kerinduan seorang janda yang telah belasan tahun tidak pernah mendapatkan perhatian dari pria. Dita bahkan membolehkan Arya terus menyenangkan ibunya selama itu permintaan dari ibunya. Rahasia kehidupan dalam rumah mertuanya itu membuat Arya merasa tidak malu-malu atau segan berkreasi dengan Dita di hadapan ibu mertuanya. Begitu juga sebaliknya, tak jarang Dita menjadi penonton saat Arya sedang menyenangkan ibunya. Dalam beberapa kesempatan, mereka mengadakan acara bersama.
yang kadang hadir dalam pikiran Arya. Jika Ayu pulang kembali ke rumah itu, apakah dia bisa menerima kejadian yang terjadi selama dia pergi ke luar negeri? Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.